Hola, kita bertemu dalam obrolan sepak bola bersama dengan Bung Ropan. Dan di tengah pekan ini, sebenarnya sudah dimulai dari Selasa, Rabu, dan ada Kamis dini hari, Liga Champions kembali bergulir untuk musim 2020-2021, di mana 8 grup terdiri dari 32 tim dibagi oleh UEFA, sudah diundi, dan semua akan bertanding dalam week pertama mereka atau laga pertama di setiap grup. Banyak partai-partai bagus yang berlangsung di week pertama atau di weekday pertama ini. Tetapi saya khusus memilih duel antara Bayern Munchen, FC Hollywood dari Jerman bertarung menghadapi Los Rojiblancos, yaitu Atletico Madrid dari Spanyol. Jadi ini partai big match pembuka di grup A, karena kedua tim ini berada dalam undian di satu grup, di grup A. Grup A ini ada 4 tim. 2 tim lainnya yaitu Lokomotiv Moskow dari Rusia, dan satu tim lainnya adalah RB Salzburg, ya, RB dari Austria. Jadi ada 4 tim. Jadi masing-masing kalau ada 32 secara keseluruhan dari grup A sampai grup H, nantinya akan dipilih juara grup dan runner up grup untuk melaju ke babak knockdown, ya, atau babak gugur di babak 16 besar sampai babak 8 besar, semifinal, dan kemudian babak final. Duel antara Munchen dan Atletico ini sering terjadi di Liga Champions, ya. Bagaimana kedua tim pernah bertemu di babak semifinal 2015-2016. Saat itu saling mengalahkan, tetapi Munchen kalah dalam agregat gol mencetak gol di kandang lawan, jadi di mana mereka hanya menang 1-0, tapi kemudian mereka menang 2-1, tapi di pertandingan pertama mereka kalah 1-0 dari Atletico. Jadi ketika di Atletico mereka kalah, tapi bermain di kandang di Allianz Arena mereka menang, tapi dengan 2-1. Atletico bisa membalas 1 gol. Jadi 1 gol Atletico itulah yang berpengaruh, yang membawa tim ini untuk melaju ke final, dan akhirnya mereka kalah dari tim senegara mereka, atau duel sesama tim dari Madrid. Mereka kalah dari Madrid di babak final. Nah, di Liga Champions berikutnya, ya, di musim berikutnya 2016-2017, kedua tim ini juga dalam undian berada dalam satu grup, ya, di grup D. Kemudian saling berhadapan di sana juga ada Rostov dan PSV Eindhoven di grup yang sama. Dua-duanya bisa lolos, ya, tetapi juara grup adalah Atletico Madrid dan runner up adalah Bayern Munchen. Jadi mereka berdua juga saling mengalahkan, bermain di Munchen menang 1-0, dan bermain di Atletico menang 1-0. Tetapi pada akhirnya Munchen kalah dalam selisih poin karena mereka di luar dugaan sempat kalah dari Rostov saat itu dengan 3-2, padahal mereka menang di leg pertama dengan 5-0, dan mereka mendampingi akhirnya Atletico sebagai runner up untuk maju ke babak berikutnya, dan akhirnya mereka berdua juga tidak mampu berbuat banyak, ya, gagal untuk bisa menjadi juara. Nah, Atletico ini memang kalau bisa dikatakan adalah tim yang selalu sial, ya. Bagaimana mereka 3 kali pernah ke final, tapi kemudian 3-tiganya gagal, ya. Kita tahu bersama mereka tidak pernah menjadi juara. Final pertama mereka justru yang paling berkesan, ya, karena lawan yang mereka hadapi adalah FC Bayern Munchen pada tahun 74 saat itu, ya. Bagaimana kedua tim ini bertarung dengan luar biasa untuk pertama kali dalam sejarah Liga Champions, bahwa final Liga Champions sampai diundur atau ditunda setelah kedua tim bermain draw 1-1 dalam final pertama yang tidak dilanjutkan. Aragones membuat gol dari Atletico dan dibalas oleh Schwarzenbeck saat itu dengan 1-1, bermain di Stadion Heysel di Belgia pada 15 Mei saat itu, ya, 15 Mei 74, dan akhirnya UEFA memutuskan pertandingan ini diundur, ditunda 2 hari kemudian, dan pada tanggal 17 Mei di tempat yang sama di Stadion Heysel di Brussels, Belgia, dua tim ini kembali bertarung di babak final, dan akhirnya Atletico kalah dan kemenangan ada di Bayern Munchen, ya. Munchen memukul telak mereka dengan 4-0 saat itu, dengan 2 gol lahir dari Gerd Müller dan 2 gol lainnya dari Uli Hoeneß.
menariknya ketika Munchen juara saat itu pada 74 itu di bulan Mei. Jadi setelah itu 1 bulan kemudian mereka menjadi juara dunia. Juara dunia 74 ketika mengalahkan tim oranye Belanda dengan Johan Cruyff-nya di babak final dengan 2-1. Jadi ini betul-betul satu kebahagiaan bagi Jerman ya, bahwa mereka bisa merebut Liga Champions dengan Bayern Munchen-nya dan kemudian merebut Piala Dunia ya dengan tim nasional Jerman di bawah Helmut Schön saat itu. Nah, ketika Munchen mengalahkan Atletico di final tahun 74 itu, Munchen dilatih oleh Udo Lattek ya, pelatih Udo Lattek ya. Kemudian Atletico Juan Carlos Lorenzo yang membawa tim ini dengan pemain hebatnya Luis Aragonés, dan juga pernah menjadi pelatih tim nasional Spanyol. Ada Salcido di sana, ada Garace di sana, juga ada Fernandes yang bermain di sana. Tetapi Munchen ini adalah tim, kalau bisa dikatakan miniatur tim nasional Jerman saat itu ya, sebelum mereka melangkah ke Piala Dunia. Bagaimana Udo Lattek mendapatkan suatu kerangka tim yang luar biasa. Jadinya di bawah Mister mereka masih punya Sepp Maier saat itu, penjaga gawang tim nasional Jerman yang berandil besar membawa Jerman juara dunia di 74. Di bek kiri mereka masih punya Paul Breitner saat itu ya. Kemudian di bek tengah mereka punya 2 bek yang luar biasa, yaitu ada Horst Schwarzenbeck dan juga Franz Beckenbauer yang dinamakan dengan libero modern saat itu ya. Jadi dua pemain belakang yang sangat kuat. Kemudian di depan mereka punya Gerd Müller, bomber yang luar biasa yang ketika itu tampil sebagai top skor mereka dengan 8 gol di Liga Champions. Dan juga ada Uli Hoeneß yang sekarang jadi petinggi di Bayern Munchen. Uli Hoeneß bermain di sana, dan Uli Hoeneß dan Müller ini juga adalah pemain di tim nasional Jerman yang ikut membawa Jerman juara dunia tahun 74. Satu pemain lainnya adalah Kapelman ya, yang bermain dari sayap. Dia juga bermain inti di Bayern Munchen dan ikut di tim nasional asuhan Helmut Schön saat itu. Jadi memang Munchen inilah dihuni oleh pemain-pemain berkelas Jerman dari dulu sampai saat ini. Mereka terus menyumbangkan banyak pemain-pemain internasional karena Munchen inilah klub yang luar biasa ya. Sudah kita ketahui bersama mereka meraih 6 gelar. Kemarin mereka terakhir menambah 1 koleksi gelar setelah mengalahkan PSG di final dan menambah menjadi 6 gelar juara. Jadi suatu hal yang luar biasa. Dan kali ini ketika mereka bertarung dengan Atletico, ini menguak memori yang luar biasa ya. Dari 7-4 dalam 2 pertandingan saat itu di final, dan juga mereka sempat beradu di semifinal pada 2015-2016 dan bertarung lagi di 2016-2017 di babak grup ya, saling mengalahkan saat itu. Dan Munchen tetap harus berhati-hati menghadapi Atletico karena ini kan tim yang luar biasa. Kalau bisa dilihat, bukan tidak mungkin mereka bisa menahan Munchen di Allianz Arena, dan mereka bisa bahkan mungkin bisa mengalahkan Munchen kalau mungkin tidak berhati-hati. Memang kalau bermain di Allianz Arena sulit bagi siapapun untuk bisa mengalahkan Munchen ya. Ini tim terlalu kuat, tapi dalam sepak bola segala sesuatu bisa terjadi. Dan Munchen sudah memberikan sinyal kemarin ketika mereka menang di kandang Arminia Bielefeld di Bundesliga dengan 4-1. Tapi juga direspon oleh sebelumnya oleh Atletico dengan memukul Celta Vigo di La Liga dengan 2-0 di kandang Celta. Jadi ini betul-betul saling merespon untuk sebelum mereka berdua bertarung di Allianz Arena pada Rabu malam waktu setempat atau Kamis dini hari ya, jam 2 yang dimana kedua tim akan bertarung. Nah, Hansi Flick sebagai pelatih yang keren, yang oke punya ya, saya pikir memiliki starting 11 yang kuat ya. Kembalinya juga Kimmich setelah kemarin tidak dimainkan, tidak dibawa menghadapi Bielefeld karena dia mendampingi istrinya yang sedang melahirkan, Lina Meyer. Tetapi sekarang mungkin dia akan dimainkan. Dan Flick punya starting 11 yang baik ya. Saya pikir Neuer tetap akan kuat di bawah Mister. Mungkin saja Benjamin Pavard yang akan bermain di kanan, Lucas Fernandes mungkin akan di kiri. Tapi apakah Lucas Fernandes atau Davies yang akan bermain di sini, itu kita akan tunggu. Tapi dua-duanya sama hebatnya bermain sebagai back sayap ya, full back. Dan di tengahnya juga kita akan melihat bahwa apakah Alaba yang akan ditampilkan di sini. Alaba bersama dengan Boateng atau dengan Niklas Sule. Jadi banyak opsi yang dimiliki oleh Hansi Flick di sini ya. Apakah Sule dengan Alaba atau Sule dengan Boateng atau Alaba dengan Boateng ya. Jadi komposisi di belakang saya pikir mereka tidak akan kesulitan ya untuk mendapatkan pemain terbaik mereka.
Di tengah mungkin Kimmich akan didorong ke tengah. Mereka akan bermain dengan pola atau skema 4-2-3-1. Kimmich akan bermain dengan Leon Goretzka yang menjadi pilihan utama, dua gelandang yang sangat bagus yang juga tampil baik di Liga Champions kemarin. Kemudian di depan mereka ada Kingsley Coman bermain dari kiri. Kemudian di kanan mungkin ada Serge Gnabry yang akan bermain di sana. Dan Thomas Muller akan berdiri di belakang tentunya Robert Lewandowski. Jadi ini suatu komposisi starting 11 yang saya pikir sangat baik yang dimiliki oleh Hansi Flick. Mereka punya Tolisso juga yang kemarin kena kartu merah melawan Bielefeld dan mungkin saja dia bisa dimainkan. Mereka juga punya Choupo-Moting ya yang ada di bench, mungkin bisa bergantian dengan Lewandowski ketika Lewandowski bisa ditarik keluar. Tapi saya pikir Lewandowski akan menjadi pemain utama di sana. Ya, kita tidak tahu bagaimana akan dimainkan. Mungkin Sané juga akan mendapat kesempatan untuk bisa dimainkan. Jadi saya pikir opsi bagi Hansi Flick ini banyak sekali. Mereka bermain di kandang, tidak ada pilihan lain buat mereka. Mereka harus bisa memenangkan pertandingan. 3 poin adalah harga mati untuk membuka laga mereka di grup A ini. Karena pertandingan berikut juga mereka saya pikir akan enteng buat mereka. Mereka akan bertarung dengan Lokomotiv Moskow dan saya pikir mereka bisa menang. Kalau mereka menang melawan Atletico, mereka mungkin akan bisa menang melawan dengan Lokomotiv Moskow. Tapi harus berhati-hati karena kita tahu bersama pasukan Diego Simeone ini kan memiliki tim yang luar biasa. Mereka punya dua penyerang yang sangat bagus sekali. Saya pikir di lini depan yaitu Suarez ya, Luis Suarez dan Diego Costa. Saya kira ini harus betul-betul menjadi perhatian utama bagi lini belakang Munchen ya. 2 striker yang sangat tajam. Didukung saya pikir kalau dimainkan di sini mereka ketika tampil melawan Celta Vigo ada Thomas Lemar, ada Koke di tengah. Kemudian ada pemain pinjaman dari Arsenal, Lucas Torreira. Kemudian ada Korea di depan. 4 gelandang mereka. Saya pikir tidak akan berubah dengan skema Simeone. 4-4-2 yang akan tampilkan. Penjaga gawang adalah Jan Oblak. Kemudian Sanchez mungkin akan dimainkan di kiri. Ada Mario Hermoso di sana dan Stefan Savic bermain sebagai back tengah bersama dengan Hermoso tentunya. Dan di kanan adalah pemain tim nasional Inggris, Kieran Trippier. Mereka juga punya pemain-pemain yang bagus saya pikir ya di bench. Ya, ada Joao Felix, pemain Portugal, pemain muda yang luar biasa. Ada Llorente yang mereka bisa mainkan. Kemudian ada Herrera juga yang mungkin masih bisa tampilkan di sana. Ada Felipe yang bisa bermain juga di sektor back tengah yang sangat kuat dan pemain depan ya dari Belgia Yannick Carrasco. Jadi opsi yang ada juga di Atletico Madrid ini sama bagusnya dengan opsi yang ada di Bayern Munchen. Kita hanya akan melihat sejauh mana kedua pelatih yang hebat ini untuk bisa meracik kekuatan skema permainan dan tentunya mental mereka yang akan berperan di sini. Siapa yang mencetak gol lebih awal saya pikir punya kesempatan untuk bisa memenangkan pertandingan. Kan kalau melihat dari statistik terakhir kan kedua tim ini tidak lebih dari 3 gol mencetak gol ya. Artinya 1-0, kemudian paling tinggi 2-1 ya. Bagaimana juga di final pada tahun 74 sempat bermain 1-1 sebelum mereka menang 4-0 atas Atletico. Jadi itu skor terbesar yang pernah terjadi, tapi setelah 4 pertandingan terakhir ini skornya kecil-kecil. Jadi bukan tidak mungkin juga Munchen akan kesulitan dan bisa menang tapi dengan skor yang tipis. Tetapi kalau Munchen bisa mencetak 2 gol lebih awal, bukan tidak mungkin mereka akan mencetak lebih dari 3 gol. Tergantung dari mereka ya, bagaimana mereka bisa mencetak gol yang banyak di kandang sendiri di Allianz Arena. Saya sendiri tetap yakin bahwa ini akan menjadi milik bagi Bayern Munchen ketika mereka menjamu Atletico Madrid di Allianz Arena. Oke, kita akan menunggu hasil pertandingan nanti, siapa yang akan memenangkan. Tetapi sekali lagi, saya tetap mengunggulkan Bayern Munchen. Mia San Mia. Sampai kita bertemu, jangan lupa Anda harus like, tetap memberikan komentar-komentar, dan subscribe channel Bung Ropan. Terima kasih.